Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Suhenda. Saya guru ekonomi di MA Subulul Huda Dharma, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab Guru Tertentu tahun 2025 pada LPTK Universitas Negeri Semarang dengan nomor induk mahasiswa 25980285530. Pada hari ini, Selasa tanggal 26 Agustus 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran PPG Daljab Guru Tertentu tahun 2025 di MA Subulul Huda Dharma dengan materi kelangkaan, skala prioritas, biaya peluang di kelas 10. Sekian, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, saya tutup dulu ya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat. Ulangi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah. Jangan lupa ya, kita selalu bersyukur bahwa kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai saat ini kita masih ditakdirkan untuk dapat belajar bersama teman-teman yang baik, bersama lingkungan yang baik. Sebelum kita mulai, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum belajar, kita berdoa dan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Ada sesuatu yang membuat kalian menarik selama seminggu ke belakang setelah pembelajaran ekonomi kemarin? Ada yang menarik? Ada sesuatu yang mungkin bisa disampaikan? Tidak adakah? Tidak adakah? Oke, supaya kita lebih semangat, Bapak punya permainan dulu. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Supaya semangat. Punya permainan. Kalau Bapak ngomong satu kata, kamu tepuk tangan satu kali. Kalau Bapak ucapkan dua kata, kalian tepuk tangan dua kali. Kalau Bapak ucapkan tiga kata, berarti paham? Paham tidak? Oke, kita coba dulu ya. Baik anak-anak. Oh, belum. Konsentrasi. Nanti kalau ada yang salah, gimana konsekuensinya? Gimana konsekuensinya? Ada pertanyaan dari Bapak. Jawabannya harus huruf vokalnya diganti seluruhnya dengan kata O. Ya, tapi bagi yang salah nanti. Oke, saya ulang ya. Anak-anak, ada yang salah? Selamat pagi anak-anak. Nah, satu. Sini satu. Satu dulu. Siapa namanya? Oh, Wildan. Siap. Saya ulangi ya, supaya lebih seru. Alhamdulillah. Yang tidak tepuk pun berarti kalah ya. Harus tepuk semuanya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, ayo ke depan. Silakan sebelah sana. Hari ini kita akan belajar apa? Saya ulangi. Hari ini kita akan belajar apa? Siapa itu? Ibnu Arham, sini. Cukup 3 orang korbannya? Takut ya? Nih, sebelah sini. Siapa namanya teh? Gita.
Wildan Ibnu Arham. Oke, kita hukum bagaimana? Yang bisa jawab duduk ya. Tapi ingat tadi ya, jawabannya huruf vokalnya diganti seluruhnya dengan huruf O. Paham? 2 ditambah 7. Ibnu Arham. Betul atau salah? Salah. Saya ulangi. 3 tambah 5 sama dengan? Ulangi. Betul atau salah? Iya, tepuk tangan untuk kita. Ini harus gimana ini nih ya? Nyanyi aja. 5 tambah 1. Ya. Oh no, betul. Tepuk tangan. 7 tambah 2. Sombolon. Ya, duduk. Udah. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, baik anak-anak ya. Saya, Bapak, untuk pelajaran hari ini adalah mata pelajaran ekonomi, materi tentang kelangkaan, skala prioritas, dan biaya peluang. Seminggu ke belakang, kalian pernah punya rasa ingin membeli sesuatu, ingin membeli sepatu sepak bola, ingin membeli tas baru, tapi kalian hanya punya uang untuk membeli satu hal saja. Misal kamu punya uang hanya untuk membeli tas. Ada yang pernah mengalami itu? Gimana perasaannya? Pengen. Tapi kamu punya uangnya hanya untuk satu barang saja. Siapa yang mau mengungkapkan? Ada? Pernah tidak? Oriza pernah? Gak pernah. Naila? Ya gimana Naila? Berdiri. Silakan berdiri. Gimana perasaannya? Sedih. Sedih karena memang tidak bisa beli ya? Ya betul, sedih. Ketika kalian dihadapkan dengan 2 pilihan, tapi kalian tidak bisa memilih, ya sedih. Sini Bapak akan tampilkan video, salah satu video yang terjadi di kita ya. Coba diperhatikan videonya. Silakan, coba diamati, dianalisis. Operasi pasar dibilang untuk mengintervensi harga beras di pasaran dan menjamin ketersediaan pangan warga di tengah mahalnya harga beras. Dari Jawa Timur, Ibu Kontributor News melaporkan. Oke, itu antrian beras. Ada satu lagi nih. Karena memang di Indonesia hobinya ngantri ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribunal. Saya juga bisa berada di panjang sekali. Ya kita coba mendekat berbincang dengan warga yang ikut dalam antrian. Panjang sekali ya antriannya. Harga hanya diberikan data satu kemasan minyak goreng dan antrian itu panjang. Saya didominasi kaum ibu-ibu yang melakukan antri membeli minyak.
Oke, itu hanya sebagian kecil ya. Saya tampilkan tentang kelangkaan, diantaranya kelangkaan beras dan kelangkaan minyak goreng. Ada yang mau komentar mengenai tadi video yang kalian lihat? Ada komentar? Silakan Elpa. Silakan. Bagus pertanyaan. Nah, kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Tepuk tangan. Iya. Ada lagi? Ada lagi? Baru pertanyaan? Ya, Juju silakan. Ada. Ada lagi yang lain? Julian ada? Gita ada? Ada komen? Oke, pertanyaannya kenapa bisa terjadi terus seperti itu? Nah, itu yang kita akan bahas hari ini. Kenapa kelangkaan terjadi? Apa penyebabnya dan apa solusinya? Oke, Bapak sudah menyiapkan LKPD supaya semuanya bisa berperan aktif ya. Kelompoknya kita bagi dulu berapa orang di sini ya? 23 ya. Nah, tadi sudah berhitung semua ya. Untuk yang angka 1 berarti jadi kelompok 1, yang angka 2 kelompok 2, yang angka 3 kelompok 3, yang angka 4 berarti kelompok 4. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan. Langsung bergabung. Oke, ini untuk kelompok 1. LKPD-nya. Kelompok 2. Ini kelompok 4 mana? Nih. Ini. Silakan dibaca dulu, dibuka. Untuk LKPD-nya. Silakan dibaca dulu LKPD-nya. Di petunjuk pengerjaannya. Kita bahas ya. Nanti kalian mengerjakan tugas LKPD-nya. Lembar kerja peserta didik silakan dibaca. Nama kelompok, anggota kelompok, judul mengelola kelangkaan dan skala prioritas. Silakan dipelajari petunjuk belajarnya. Sudah? Materinya sudah. Di situ ada studi kasus ya. Ada studi kasus. Lalu lihat halaman 2 ada aktivitas kelompok. Ada 3 soal yang harus kalian kerjakan. Lalu langkah 2 analisis kebutuhan dan kelangkaan. Langkah 3 membuat skala prioritas. Lalu yang terakhir langkah 4 menentukan biaya peluang atau opportunity cost. Sudah paham pertanyaannya di sana? Silakan boleh menggunakan HP. Silakan diskusi sama kelompok. Diskusi bareng-bareng. Sementara Bapak akan lakukan penilaian ya. Untuk individual lembar observasi. Silakan diskusi. Apa materi yang kurang dipahami? Pertanyaan mana? Ini dijawab ini. Ini soalnya dari sini nih. Studi kasus Budi. Ini urutkan. Sini ini. Silakan. Nah, ini studi kasusnya ya. Ini studi kasus Pak Budi. Ini kebutuhannya, keinginannya. Nanti dibuat di ini. Ini tugas 1, 2, dibuat ditulis di sini ya. Dari yang Budi. Ini mana kebutuhan, mana keinginan, ini membuat skala prioritas. Mana yang sangat penting, mana yang penting, mana yang kurang penting. Ini sampai ke 3. Mana langkah 4-nya? Gimana? Ini enggak, ini yang ini aja nih. Yang ini aja nih. Nah, ini tulis nama, ini studi kasusnya ya. Ini baca aturannya nih. Perintahnya ini. Ini studi kasus Budinya nih. Ini yang ini bacanya, lalu ini yang diisinya nih, ini kebutuhan, mana keinginan, lalu dibuat skala prioritas. Ya. Ini sampai langkah 4. Bisa?
Nah, bagus itu. Skala prioritas. Dua apa? Gimana? Dua kegiatan. Boleh, boleh. Silakan. Boleh kegiatannya lebih itu, boleh. Oke, bagus. Kelompok 1 sudah? Ada kesulitan? Oke, bagus. Ada kesulitan tidak dalam LKPD-nya? Mana? Yang ini. Dari skala prioritas yang kalian buat, kegiatan atau barang apa yang terpaksa tidak dipenuhi. Nah, dari yang ini nih. Mana yang kan ini kan uangnya 300. Ini dijumlahkan berapa? 440. Berarti ada barang yang tidak bisa dibelikan, uangnya hanya 300. Nah, itu namanya skala prioritas. Jadi kamu menentukan prioritas yang mana yang kalian harus penuhi. Karena uangnya 300, sementara kebutuhan ini sampai 440. Berarti ada barang yang tidak bisa kalian penuhi. Tinggal itu sini mana barang apa yang kalian tidak penuhi. Paham? Ya, sok. Jumlahkan mana yang dipilih. Ini paham? Ya, bagus. Oke. Nanti dihitung ya skala prioritasnya. Oke, bagus. Mana kelompok ada yang kesulitan? Oke, bagus ini ya. Ini kelompok 3 ada kesulitan kelompok 3? Harusnya ini halamannya lepas ini harus dari langkah pertama. Nyusun baru ini langkah berapa ini langkah 4. Harus dibaca itunya. Ini langkah 2, langkah 3, langkah 1 terus tersusun. Ya, sok. Bagus. Ada kesulitan kelompok 1? Ya. Bagus nih udah mau selesai nih, udah langkah 3 nih. Kelompok 1 sudah langkah 3. Ada 4 langkah ya yang harus diisi. Ini gimana? Ada kesulitan? Cepat ya. 4 kelompok sama buat tugasnya yang membuat poster di Canva. Silakan dibuat posternya di Canva. Silakan dibuka HP-nya. Bagus nggak Pak? Oke, bagus. Kelompok 1, ayo. Kelompok 2, mana Canva-nya? Kalau sudah nanti kirimkan ke WA ya. Nanti presentasi di proyektor. Kelompok 1 kirimkan ke WA Bapak. So, kelompok 2 mana? Oke, bagus. Lihat. Kita kasih aplaus dulu supaya semangat. Silakan perkenalkan dulu anggota-anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan terkait poster yang tadi dibuat oleh teman-teman. Maka itu adalah satu kejadian di mana keinginan ini Iya, bagus. Aplaus untuk kelompok 2, kelompok pertama. Jadi kelompok pertama menempatkan kebutuhan itu apa saja? 1, transportasi ke sekolah, betul. Terus membeli kuota, itu juga penting ya? Penting dong. Yang ketiga, kalau yang keinginan nonton film. Iya, aplaus untuk kelompok 1. Ada tanggapan dari yang lain? Bagus nih, kelompok 1 sudah bisa membedakan mana kepentingan, mana kebutuhan, mana yang mendesak,
mana yang tidak mendesak. Tapi penting ya. Bagus, sangat bagus. Iya. Kalau boleh 9 untuk kelompok 1, close. Oke, silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2. Silakan. Diperkenalkan dulu nama anggota kelompoknya. Agak deketan. Tak. Yang dihadapi Budi adalah kelangkaan atau keterbatasan uang saku karena jumlah uang yang dimiliki lebih sedikit daripada kebutuhan. Terus? Terus yang kedua, analisis kebutuhan dan keinginan. Menonton film jumlah 75.000, beli sepatu futsal jumlah 50.000. Iya. Angka selanjutnya? Oke, bagus. Kerjasamanya bagus ya, semua kerja. Budi kasus keempat menentukan biaya peluang dari skala prioritas kegiatan dan barang apa yang terpaksa tidak bisa dibeli. Budi adalah buku novel, menonton film, dan membeli sepatu futsal. Dan yang kedua, kegiatan dan barang yang peluang yang bisa dibeli adalah dikorbankan, itulah yang disebut biaya peluang. Dan mengapa hal itu terjadi? Biaya peluang dari pilihan yang Budi buat, karena ketika Budi memilih kebutuhan utama, otomatis dia harus mengorbankan kecepatan dan harus mengorbankan yang tidak terlalu penting. Oke, yang terakhir, yang Canva. Perhatikan ya. Tugas produk yang kelompok kami pilih yaitu membuat tugas visual berupa poster mengenai skala prioritas. Yang menurut saya materi ini penting karena setiap orang pasti akan selalu berhubungan dengan uang. Yang mana ketika kita tidak bisa menentukan prioritas keuangan, kita bisa menjadi orang yang boros. Iya, betul. Bisa yang pertama, beli barang di luar kemampuan isi dompet dan juga membeli barang hanya isi atau promo ikut-ikutan. Oke. Terima kasih telah mendengarkan apa yang kami presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, bagus. Oke, silakan duduk kembali. Untuk kelompok selanjutnya, kelompok 3. Silakan maju ke depan. Sini. Dan yang ketiga, menonton film bioskop bersama teman-teman di akhir pekan, alasannya untuk memperkuat kebersamaan. Oke, langkah selanjutnya, langkah Ketiga, 3, skala prioritas. prioritas yang pertama penting kegiatan barangnya adalah uang transportasi ke sekolah selama sebulan. Iya. Jumlahnya 120, dari uang 300 mempunyai sisa 180. Dan yang kedua, prioritasnya penting untuk membeli kuota internet untuk belajar. Jumlah kuota internet adalah 50.000. Dan Iya, terus silakan. langkah pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Yang pertama yaitu berapa total uang satu bodi seharga 300.000 rupiah. Yang kedua yaitu berapa total pengeluaran yang direncanakan oleh bodi seharga 450.000 rupiah. Dan yang ketiga, masalah ekonomi apa yang sedang dihadapi oleh bodi, yaitu kekurangan uang karena total pengeluaran yang direncanakan oleh bodi lebih besar dari total uang saku oleh bodi. Langkah kedua. Yaitu menganalisis kebutuhan penting, yaitu membeli kado ulang tahun untuk sahabatnya. Dan yang keempat, kurang penting, yaitu membeli novel terbaru yang sangat ia inginkan. Kelima, kurang penting menabung untuk membeli sepatu futsal. Dan yang keenam, tidak penting, yaitu Kurang mendesak, penting, yang tidak penting. Silakan. Terus mendesak,
Oke, aplaus untuk kelompok 3. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Setelah pembahasan LKPD, lalu kalian presentasi. Coba dari hasil tadi pembelajaran, Bapak ada pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan kelangkaan? Iya, aplaus untuk kita. Ada lagi? Ada lagi tidak? Kelompok 3 mana? Mengapa kita memerlukan skala prioritas? Ya, ayo. Berdiri yuk, berdiri yuk. Supaya bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Ada lagi? Ada lagi mana? Ada lagi? Jadi setelah pelajaran ini, kalian bisa tidak mengatur uang saku kalian, uang jajan kalian yang dibelikan oleh orang tua selama 1 bulan sekian berapa, sebulan ini berapa. Ada yang dikasih uang jajannya bulanan? Ada? Mingguan? Ada yang mingguan? Tidak ada? Berarti harian? Oh, harian. Jajannya uang harian. Ketika nanti kalian diberi uang jajan oleh orang tua kalian, bulanankah, mingguankah, dengan skala prioritas bisa akan tercukupi. Mana yang lebih dahulu, mana yang bisa dinantikan. Tadi seperti yang kalian terangkan, ada yang penting mendesak, ada yang mendesak tapi tidak penting, ada yang sangat penting tapi kurang mendesak, dan lain-lain. Nah, setelah pembelajaran ini, kalian harus bisa memilah-milih mana yang kalian utamakan dan prioritaskan, mana yang kalian bisa dinantikan. Kenapa? Supaya tidak timbul kelangkaan. Paham? Paham sampai di sini? Paham? Oke, terakhir ya. Kita refleksi dari pelajaran kelangkaan, skala prioritas, dan biaya peluang. Apa yang kalian dapatkan? Ada yang bisa komentar? Kalian telah mempelajari materi tentang kelangkaan, skala prioritas, biaya peluang termasuk. Ada yang bisa mengutarakan kebutuhan manusia yang terus-menerus. Sementara di sisi lain, sumber daya atau alat pemenuhan kebutuhannya terbatas. Pahami? Kalau ringkasnya, kalian tadi kasus Pak Budi, si Budi, uangnya 300 dikasih orang tua, sementara kalian kebutuhannya 420.000. Jadi ada kelangkaan, ada skala prioritas, ada biaya peluang. Paham ya? Paham? Sekian saja mungkin dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bertemu di minggu depan pada materi selanjutnya dengan tetap semangat. Bapak ucapan semangat ya. Saya ucapkan lagi ya. Semangat pagi. Oke, baik anak-anakku, terima kasih telah mengikuti pelajaran Bapak. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di minggu depan dengan materi selanjutnya dan dalam keadaan sehat walafiat. Silakan. Terima kasih, ditutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.